Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai salah satu topik di kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yakni Pemikiran Ekonomi Islam tahun 1960 sampai 1980. Untuk pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai daulah-daulah setelah era Daulah Abbasiyah. Kita mulai perkuliahan kita atau pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari tiga orang pemikir ekonomi Islam, yakni Muhammad Abdul Manan, Monzer Kahaf, dan Muhammad Baqir As-Sadr. Pertama-tama, latar belakang atau ciri-ciri dari adanya pemikiran ekonomi Islam di era 1960 sampai 1980 ini adalah dengan terbentuknya Bank Islam, ya. Terbentuknya Bank Islam di era 1960-an ini merupakan suatu perubahan lanskap industri keuangan yang cukup menggembirakan. Untuk tokoh pertama yang akan kita pelajari yaitu Muhammad Abdul Manan, ya. Beliau berkebangsaan Bangladesh, lahir pada tahun 1983. Kemudian bukunya yang populer dan diminati di perguruan tinggi adalah The Making of Islamic Economic Society and the Frontier Islamic Economics. Kemudian untuk konsep ekonomi Islam, beliau menyatakan bahwa secara teori itu secara praktik sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tinggal teorinya saja yang belum dikaji dengan atau menjadi teori yang khusus mengenai ekonomi Islam, begitu ya. Nah, kemudian untuk basis konsep pemikiran dari M. A. Manan ini adalah konsep persaudaraan. Pemikiran M. A. Manan ada tiga hal pokok, ya. Yang pertama berdasar dari sumber hukum Islam, kemudian dari situ diturunkan menjadi prinsip dasar ekonomi Islam, kemudian diturunkan lagi menjadi 7 langkah operasional. Nah, 7 langkah operasional yang dikemukakan oleh M. A. Manan, yang pertama adalah menentukan fungsi dasar ekonomi tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan. Ya, tanpa memperhatikan isme-isme dalam ilmu ekonomi yang digunakan, yakni fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian setelah kita mempelajari atau menentukan fungsi-fungsi dasar ekonomi dari konsumsi, produksi, dan distribusi tanpa memperhatikan ideologinya, baru langkah kedua adalah menetapkan prinsip dasar untuk fungsi dasar ekonomi berdasarkan syariat dan tanpa batas waktu. Di sini M. A. Manan mengemukakan bahwa dalam mengkonsumsi segala sesuatu, seorang manusia itu harus bersikap moderat, ya. Moderat ini dalam artian tidak boros dan juga tidak kikir. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi metode operasional juga pengembangan teori ekonomi Islam. Ya, jadi metode operasional dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu ekonomi Islam, kemudian bagaimana teori ekonomi Islam ini dibangun, kemudian dikembangkan, ini merupakan langkah yang ketiga. Setelah kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip dasar untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, ya, yang sesuai dengan syariat, baik itu untuk konsumsi, produksi, dan distribusi, baru kemudian dikembangkan ini teori ekonomi Islamnya. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa pada tingkat individu maupun agregat. Nah, karena di ekonomi Islam ini juga ditekankan akan kebutuhan dan keinginan, ya, perbedaan atau bagaimana seorang individu itu seyogyanya mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginannya, maka langkah keempat ini adalah menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa pada tingkat individu maupun tingkat agregat. Jadi kebutuhan dasar akan barang dan jasa itu ditentukan. Kemudian yang kelima, setelah jumlah yang pasti akan kebutuhan baik itu di tingkat individu maupun tingkat agregat itu ditentukan, maka langkah kelima adalah mengimplementasikan kebijakan dan opsi-opsi kebijakan yang mungkin akan bisa diterapkan untuk memenuhi langkah keempat.
atau untuk mencapai harapan-harapan dan target supaya kebutuhan barang dan jasa di tingkat individu maupun tingkat agregat ini bisa dipenuhi. Kemudian yang keenam, setelah kebijakan tersebut diberikan opsi-opsinya, kemudian dipilih kebijakan mana yang diimplementasikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi atas tujuan atau target kesejahteraan di seluruh kerangka yang ditetapkan di langkah kedua. Gitu ya, baik itu di konsumsi, produksi atau distribusi. Nah, ini kemudian dilakukan evaluasi setelah implementasi kebijakan. Kemudian yang ketujuh, review atas prinsip yang ditetapkan di langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan di langkah ketiga, keempat, dan kelima. Setelah evaluasi kemudian ada tindak lanjutnya, kemudian kembali lagi ke langkah yang ketiga, empat, dan lima. Gitu ya. Ini adalah pemikiran Muhammad Abdul Manan terkait dengan ekonomi Islam dan bagaimana pengembangan teorinya, begitu ya. Jadi akan selalu ada evaluasi-evaluasi dalam ekonomi Islam. Kemudian Muhammad Abdul Manan juga menjelaskan mengenai konsep persaudaraan. Yang pertama, kegiatan ekonomi tidak boleh bersifat antisosial. Ya. Kesejahteraan bersama harus dikedepankan dibandingkan kepentingan individu. Ya. Kemudian praktik monopoli yang merugikan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Ini monopoli yang merugikan ya. Jika memang ada monopoli yang memang itu lebih banyak maslahatnya dibanding madharatnya, maka ini akan kembali kepada kaidah Islam juga bahwa sesuatu yang lebih banyak maslahatnya akan lebih diutamakan. Ya, kemudian transaksi ribawi juga berpotensi mengikis persaudaraan dan praktik penimbunan barang yang membuat kekosongan dalam pasar juga dilarang. Jadi ini adalah beberapa hal yang mendukung bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh bersifat antisosial, tapi sebaliknya kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan bersama dan kepentingan sosial. Nah, kemudian M. Amanan juga mengemukakan asumsi dasar pengembangan konsep ekonomi Islam. Ya. Yang pertama, menolak harmony of interest yang terjadi karena mekanisme pasar. Jadi M. Amanan ini tidak setuju dengan adanya harmonisasi kepentingan yang terjadi karena mekanisme pasar ya. Beberapa pemikir ekonomi sebelumnya menyatakan, terutama yang dari konvensional ya, dari kapitalis menyatakan bahwa kita serahkan semuanya ke pasar. Nanti untuk permintaan dan penawaran itu akan terjadi karena harmony of interest itu, karena mekanisme pasar. Tapi oleh M. Amanan ini ditolak. Kemudian M. Amanan juga menolak pemikiran Marxis karena pemikiran Marxis tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat ya, menekan kepentingan individu juga tidak baik bagi masyarakat. Kemudian observasi sejatinya ditujukan pada data historis dan wahyu. Ya, M. Amanan menegaskan bahwa untuk kebijakan-kebijakan ekonomi, untuk pengembangan-pengembangan konsep ekonomi Islam ini kita harusnya banyak mengkaji mengenai data-data historis, bagaimana perkembangan kegiatan ekonomi, bagaimana perkembangan ilmu ekonomi dari masa ke masa, begitu ya. Dan juga kita harus lebih banyak merujuk kepada wahyu, baik yang berupa firman-firman Allah dalam Al-Quran maupun apa yang sudah dijadikan sunnah ya oleh Nabi Muhammad. Kemudian M. Amanan juga menolak konsep kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen. Ya. Jadi tidak ada kekuasaan mutlak untuk produsen dan tidak ada kekuasaan mutlak bagi konsumen. Kemudian M. Amanan membolehkan kepemilikan swasta selama tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dan M. Amanan juga menetapkan fungsi ekonomi dasar, yaitu meliputi fungsi produksi, fungsi distribusi, dan fungsi konsumsi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Setelah asumsi dasar mengenai konsep pengembangan ekonomi Islam ini dinyatakan atau dikemukakan oleh M. Amanan, maka muncullah suatu kerangka institusional yang dibangun. Yang pertama adalah hubungan atau pemahaman mengenai hubungan yang kuat antara individu, masyarakat, dan negara. Begitu. Jadi tadi ya, karena M. Amanan itu menolak bahwa harmony of interest pasar itu dibiarkan sebebas-bebasnya, itu oleh M. Amanan itu ditolak ya. Karena apa? Karena terjadi hubungan yang kuat ini antara individu, masyarakat sebagai pelaku pasar dan juga negara sebagai pengawas pasarnya.
Gitu. Jadi ada hubungan yang kuat antara ketiga ini. Produsen juga tadi dikatakan tidak memiliki kekuasaan yang penuh, konsumen juga tidak memiliki kekuasaan yang penuh ya, tapi semuanya itu ada porsinya masing-masing. Ya, yang kemudian menjadi suatu relasi yang kuat antara ketiga pelaku ekonomi ini, yaitu individu, masyarakat secara umum, dan negara. Kemudian yang kedua, kepemilikan swasta tadi dibolehkan ya oleh Amanan, maka dengan pertimbangan bahwa tidak boleh berlaku zalim ya, harus adil dan lain-lain, maka kepemilikan swasta itu juga dikondisikan untuk selalu relatif dan kondisional. Kemudian yang ketiga, pengawasan negara atas mekanisme pasar itu juga merupakan suatu dampak dari asumsi dasar Amanan. Yang keempat, penerapan zakat itu juga menjadi satu kerangka yang dibangun. Dan yang terakhir adalah pelarangan riba. Kemudian untuk sektor keuangan sosial Islam, Amanan memiliki beberapa pandangan. Yang pertama, tidak hanya membantu dalam mengentaskan kemiskinan, dana wakaf juga dapat mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkannya dalam usaha produktif. Jadi adanya konsep wakaf produktif ya, karena wakaf ini menurut Amanan sangat berguna dan memiliki dampak kesejahteraan sosial yang tinggi gitu. Kemudian yang kedua, wakaf tunai sangat baik jika melibatkan bank syariah sebagai penyelenggaranya karena dapat dikelola secara transparan dan accountable. Nah, itu beberapa pemikiran dari Amanan yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tokoh berikutnya, yaitu Monzer Kahf. Ya. Monzer Kahf ini lahir di Syria tahun 1940, jadi beliau ini lebih berumur ya daripada Amanan. Kemudian beliau menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan beliau menjadi peneliti senior di Islamic Development Bank. Beberapa publikasi Monzer Kahf yang bisa kita pelajari dan bisa kita kaji diantaranya apa yang beliau tulis di 1984, A Contribution to the Theory of Consumer in an Islamic Society. Ya, jadi ini ada teori konsumsi ya, teori konsumen. Kemudian yang ditulis 1992 ada Principles of Islamic Financing. 1993 ada Zakah Management in some Muslim Societies. Jadi dua dari Amanan dan juga Monzer Kahf ini juga menitik beratkan pada zakat ya. Kemudian 1996 ada The Calculation of Zakah for Muslim in North America dan juga Financing Development in Islam. Dan 2004 The Demand Side of Consumer Behavior in Islamic Perspective. Jadi Monzer Kahf ini concern kepada beberapa pemikiran mengenai teori konsumsi, perilaku konsumen, dan juga zakat dan keuangan Islam ya, Islamic Financing. Kemudian untuk pemikiran ekonomi Monzer Kahf ini latar belakangnya itu jadi banyak dipengaruhi oleh pendidikan ekonomi barat. Pemikiran ekonomi Monzer Kahf lebih mengarah kepada neoklasik ya. Masih ingat ya mengenai paham neoklasik. Jadi neoklasik ini juga selain mendukung teori klasik tapi juga ada beberapa kritik mengenai pemahaman klasik yang terlalu kaku ya. Tuh. Di antaranya seperti mekanisme pasar dan lain-lain di neoklasik juga menganjurkan adanya peran pemerintah di situ untuk pengawasan. Kalau di klasik kan tidak ya, semuanya diserahkan kepada pasar. Nah, kemudian sama juga seperti pemikiran Amanan dan Nejatullah Siddiqi di madhab mainstreamnya ekonomi Islam ya, karena ekonomi Islam ini juga ada beberapa madhab. Salah satunya madhab mainstream yang kita pelajari sekarang ini juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kontribusi unik dari Monzer Kahf dalam pemikiran ekonomi adalah mengikut sertakan keuangan sosial Islam, yaitu zakat dan sedekah, kemudian institusi distribusi Islam dalam perhitungan agregat ekonomi pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi. Jadi adanya unsur dari keuangan sosial Islam dan institusi distribusi Islam dalam perhitungan makro, ya. Baik itu di pendapatan, konsumsi, simpanan maupun investasi. Dalam pembahasan makro itu dilibatkan zakat, sedekah, dan institusi sosialnya. Kemudian Monzer Kahf juga mengemukakan suatu pandangan baru, yaitu seorang muslim yang menjadi pelaku ekonomi adalah Islamic man, bukan rational economic man. Terutama bagaimana seorang individu muslim memahami konsep hak milik ya. Dia harus menyadari bahwa hak milik mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala
dan meyakini konsep tauhid dan manusia harus cenderung pada kebajikan. Untuk permasalahan hak milik sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Teman-teman juga sudah mengemukakan pendapat masing-masing mengenai pentingnya manusia ini memiliki klasifikasi hak milik dan menyadari mengenai klasifikasi tersebut gitu. Dan menyadari juga bahwa meskipun hak milik ini juga diklasifikasikan, tetap hak milik mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena apa yang ada sama kita ini pada hakikatnya juga bukan milik kita, ya. Bahkan nyawa kita sendiri ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk satu kutipan dari Manzilkaf yang berkesan ya, yaitu berhubung ilmu ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia, maka pembahasan ekonomi termasuk ekonomi Islam bersifat interdisipliner. Pembahasan ekonomi Islam sejatinya lebih luas dari fikih muamalat. Ya, jadi ini menjadi suatu gebrakan baru bahwa ekonomi Islam ini pembahasannya lebih dari fikih muamalat yang sekedar akad, permasalahan transaksi, akad dan lain-lainnya yang terkait dengan transaksi dan hubungan ekonomi. Tapi untuk ilmu ekonomi Islam ya, itu sifatnya interdisipliner. Di situ ada masalah psikologis, di situ ada masalah kriminalitas juga dan lain-lainnya. Ini interdisipliner, religiositas, pandangan hidup, ya filsafat dan lain-lain. Lebih luas daripada fikih muamalat. Kemudian pemikiran Manzilkaf dalam membahas struktur pasar itu juga berdasarkan pada beberapa ide. Nah, ini untuk membahas struktur pasarnya ya. Struktur pasar kita sudah mempelajari kemarin bahwa terdiri dari beberapa macam ya. Ada yang pasar ya, atau pasar terbuka, pasar bebas, ada yang monopoli, oligopoli ya. Nah, untuk yang pertama, ide yang pertama dari Manzilkaf dalam pembahasan struktur pasar adalah kebebasan ya. Kebebasan baik itu produsen ya, terutama produsen sih dalam hal ini adalah melakukan kompetisi untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi tidak dibatasi oleh pemerintah secara ketat ya, tapi produsen atau penjual ini punya kebebasan. Setiap individu itu punya kebebasan dalam melakukan kompetisi untuk menghasilkan yang terbaik, sehingga ini akan merangsang adanya inovasi-inovasi yang selalu ada pada setiap waktu. Nah, kemudian apakah dengan kebebasan ini pemerintah sama sekali tidak berhak untuk mengawasi atau sebagainya? Tentu tidak ya. Jadi pemerintah masih punya hak untuk memberikan intervensi-intervensi yang diperlukan. Nah, pemerintah melalui perangkat hukumnya mesti hadir bahkan menurut Manzilkaf dalam keadaan tertentu untuk memastikan transaksi ekonomi ini berlangsung sesuai dengan aturan syariat. Pemerintah juga dapat menangani dan menindak pelaku distorsi pasar ya. Kemudian untuk struktur pasar ini ya, itu harus sesuai dengan aturan ekonomi Islam jika memang ingin menuju atau mewujudkan struktur pasar yang mendukung kesejahteraan yang adil ya. Ini harus sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Di antaranya di dalam pasar tersebut transaksinya itu ya harus bebas riba. Kemudian dalam jual beli itu pedagang itu juga harus jujur ya, tidak boleh ada penimbunan, tidak boleh ada bai najas dan sebagainya ya. Jika pasar itu dan strukturnya juga sesuai dengan ekonomi Islam, maka pasar ini akan menjadi pasar yang berhasil. Kemudian jika pun ada perusahaan yang terkesan memonopoli, maka itu pemerintah harus bisa mengatur ya supaya memang misalkan ada nih monopoli perusahaan yang menyediakan layanan ini tuh hanya satu perusahaan. Tapi jika itu memang dirasa yang paling baik maka boleh. Tapi kalau ternyata lebih baik itu ada perusahaan lain supaya bisa bersaing dalam hal harga itu tidak terlalu menjadi price maker atau sebagainya, maka itu juga menjadi satu hal yang selalu perlu dikaji. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh M. Amanan juga ya, bahwa kebijakan dan pengembangan ilmu ekonomi itu sifatnya dinamis. Nah, kemudian selanjutnya, untuk instrumen kebijakan ekonomi Manzilkaf, ya, yang pertama dari instrumen moneter. Untuk instrumen moneter, caranya adalah dengan menjaga nilai tukar dan pembiayaan menggunakan dana zakat.
Ya. Kemudian untuk instrumen fiskal, penerimaan dan pembelanjaan negara termasuk pajak dan subsidi ini juga harus diperhatikan. Kemudian alat-alat produksi ini juga diperhatikan, yaitu pengalokasian sumber daya, ya, alokasi sumber daya kepada pihak-pihak pelaku ekonomi yang membutuhkan dan berpengaruh pada sektor swasta juga. Kemudian alat-alat distribusi, ya, zakat sebagai instrumen untuk mengalirkan kekayaan. Jadi satu poin penting dalam hal ini untuk diperhatikan. Kemudian untuk pelaksanaan hukum ada institusi hisbah dan institusi pengadilan. Hisbah ini pengawas pasarnya ya seperti OJK, kemudian KPPU. Untuk institusi pengadilannya ini ya pengadilan umum atau pengadilan agama, misalkan terjadi wan prestasi atau sengketa di bank syariah. Kemudian kalau untuk sengketa yang terjadi di ranah hukum yang non syariah, misalkan di bank umum atau lain-lainnya, itu bisa ke pengadilan umum. Nah, ini semuanya harus ada di komponen-komponen ini dalam mewujudkan kebijakan ekonomi. Oke, kemudian kita akan menuju kepada pemikir atau tokoh yang ketiga, yaitu Muhammad Baqir As-Sadr, yang ini juga menjadi salah satu pencetus mazhab ekonomi Islamnya. Muhammad Baqir As-Sadr berlainan dengan pemikir dua sebelumnya, yang mana ada di situ suatu bumbu ya, atau ada pengaruh dari ekonomi barat ya, baik itu M. Amanan maupun dari Monzerkaf. Nah, untuk Baqir As-Sadr ini cukup ekstrim ya. Jadi beliau menyatakan bahwa ekonomi Islam ini tidak ada hubungannya dengan ekonomi Barat. Kemudian Baqir As-Sadr ini lahir di Baghdad atau di Irak ya, tahun 1935. Kemudian beliau juga sudah menulis dua karya monumental, yaitu Falsafatuna dan Iqtisaduna. Konstruksi pemikiran Baqir As-Sadr ini diawali dengan membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu dan madhab atau sistem. Lebih lanjutnya, Baqir As-Sadr merumuskan mazhab ekonomi Islam dengan menyatakan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada sistem yang landasannya nilai-nilai keislaman. Baqir As-Sadr ini selain tadi ya bahwa beliau itu menganggap bahwa tidak ada hubungan sama sekali nih antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang pahamnya ini berasal dari Barat. Ya. Baqir As-Sadr juga mengemukakan peranan negara. Ada 3 peranan negara menurut Baqir As-Sadr. Yang pertama, negara berperan untuk memberikan jaminan sosial. Cirinya setiap individu memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara wajib memberi bantuan berupa uang tunai agar mereka mampu melakukan aktivitas produktif. Itu pandangan pertama dari Baqir As-Sadr mengenai peranan negara. Kemudian peranan negara yang kedua adalah negara bertanggung jawab akan keseimbangan sosial ya. Kekayaan sepatutnya berputar dan tidak terhimpun hanya pada segelintir orang. Kemudian yang kedua ini berarti negara wajib menjamin bahwa kekayaan ini tidak dimiliki oleh segelintir orang saja. Nah, kemudian yang ketiga, intervensi negara untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Jadi negara punya hak untuk mengintervensi. Dan sama seperti dua tokoh pemikir sebelumnya di era 60-80-an ini, Baqir As-Sadr juga menjelaskan pentingnya zakat ya sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi, instrumen ekonomi juga. Pendistribusian zakat yang baik akan menciptakan keadilan sosial. Selain zakat, sumber dana untuk pengentasan kemiskinan adalah khumus, pajak, fai, dan anfal. Baik, itu saja untuk penjelasan mengenai pemikiran ekonomi Islam di era 1960 sampai 1980. Tapi sebelumnya teman-teman, saya ingin mengecek ini ya, apakah teman-teman betul-betul memahami mengenai apa yang disampaikan pada pertemuan ini atau tidak, dengan memberikan satu pertanyaan yang kita kaitkan dengan keadaan kita di era sekarang ya. Ya, teman-teman akan melihat melalui link yang disampaikan di Google Classroom, Outlook Zakat Indonesia. Nanti teman-teman silakan mengecek ke bab 3, statistik dan proyeksi zakat nasional. Nah, karena zakat ini menjadi satu hal yang penting yang dibahas oleh 3 tokoh pemikir ekonomi
sebelumnya, maka kita bisa saksikan di sini ya, bahwa jumlah organisasi pengelola zakat ini ada 2018 dan 2019, kemudian bagaimana pengumpulan nasionalnya di tahun 2018 dan 2019. Ini menarik ya, karena jumlah OPZ-nya itu menurun, tapi pengumpulan nasionalnya justru bertambah. Nah, nanti teman-teman silakan cari tahu kenapa ya. Ini ada statistik zakat nasional 2019 juga, dan ada prediksinya di tahun 2021. Oke. Nah, tugas teman-teman, nah ini untuk pertumbuhan pengumpulan ZIS ya. Sampai ada proyeksinya nanti di sini. Berdasarkan asnaf ya, juga ada fakir miskin berapa, amil berapa, mu'alaf berapa. Nah, tugas teman-teman adalah silahkan rangkum bab 3 saja ya. Silahkan dirangkum bab 3, itu satu halaman saja, ambil yang paling penting menurut teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan dari bab 3 ini ya. Kemudian dituliskan dalam Microsoft Word, Times New Roman, dan sudah ada ketentuannya di Google Classroom. Tapi intinya adalah setelah ini dibaca bab 3-nya, kemudian setelah itu dirangkum, sehingga teman-teman pada akhirnya itu silakan memberikan kesimpulan bagaimana perkembangan zakat Indonesia dari tahun ke tahun setelah melihat data ini. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.